Nah, ini lihat pemirsa, pemandangan sangat bagus sekali. Ini adalah perkebunan teh kemuning di Ngargoyoso Karanganyar. Nah, ikon utama di sini adalah jembatan kaca. Ini adalah objek wisata Kemuning Sky Hill di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Di sini kita bisa memacu adrenalin untuk berjalan di jembatan kaca yang sangat tinggi dan juga panjang. Oke pemirsa, nanti akan kita review. Jangan kemana-mana, tetap di channel Wani Dagang. Halo, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita healing di sini di Kemuning Sky Hill di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Ini diklaim merupakan jembatan kaca terpanjang dan juga merupakan ikon utama di perkebunan teh Kemuning ini sebagai sebuah objek wisata favorit. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman, ini adalah bentangan jembatan kaca yang tingginya adalah 60 meter, ya cukup tinggi juga teman-teman. Dan kita bisa menikmati wahana ini dengan tiket Rp30.000, dan untuk anak-anak masih free, jadi hanya untuk orang dewasa saja. Dan yang perlu diperhatikan bahwa anak-anak tidak boleh sendiri, jadi harus ada pendamping orang tua ataupun kakaknya yang bisa mendampingi sampai ke ujung dari jembatan kaca Kemuning ini. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman, karena selama saya berada di jembatan kaca ini audionya tidak bisa terekam karena ada kesalahan teknis. Jadi ini saya dubbing, tidak ada sensasi audio asli. Padahal kalau ada itu tentunya lebih seru, karena banyak orang juga yang trauma ketinggian, yang takut dengan ketinggian, termasuk saya sendiri juga agak trauma gitu dengan ketinggian. Jadi selama saya ambil gambar, ambil video itu, coba perhatikan, saya pasti pegangan. Kalau enggak, saya menumpu kaki saya itu ke garis yang warna hitam, itu menunjukkan itu adalah besi tumpuan kaca. Nah, saya agak takut juga kalau memang saya berdiri di tengah itu teman-teman, harap maklum. Nah, perlu saya informasikan bahwa jembatan kaca Kemuning Sky Hill ini dibuka untuk umum itu pada tanggal 1 Januari 2023, pas tahun baru tahun 2023 teman-teman, dibuka oleh Bupati Karanganyar. Nah, Kemuning Sky Hill ini menawarkan sebuah pemandangan yang indah dan juga berbagai aktivitas seru di objek wisata ini. Nah, jembatan kaca ini adalah wahana paling seru tentunya, yang merupakan wahana yang menjadi ikon utama dan juga dengan background pemandangan yang sangat indah. Nah, buat kalian yang pengen coba ke lokasi ini tentunya harus siapkan dananya, yaitu untuk memasuki kawasan jembatan kaca ini. Ini adalah harga tiket masuknya adalah Rp30.000, sedangkan untuk memasuki kawasan Kemuning ini itu harga tiket masuknya adalah Rp10.000. Dan juga di dekat Bukit Teletubbies nanti ada wahana untuk anak-anak kecil, itu wahana permainan untuk anak-anak kecil. Dan juga masih ada jembatan yang bukan jembatan kaca,
Kalau ini sensasinya nanti bisa goyang-goyang, cuman nanti saya tidak akan ke sana, tapi nanti di konten berikutnya akan saya tunjukkan jembatannya seperti apa. Nah ini teman-teman, padahal seru ini kalau misalkan audio asli bisa terekam, karena ibu-ibu ya banyak yang takut, anak-anak malah justru pada berani-berani nih. Oke, sambil melihat saya dan juga orang-orang berjalan di jembatan kaca, saya akan ngoceh. Nah, terkait dengan fasilitas yang ada di Kemuning Sky Hill ini, ada beberapa, yaitu restoran dan juga kafe juga ada di sini. Kemudian tempat parkir cukup memadai untuk motor dan juga mobil, dan juga bis kecil yaitu shuttle yang dari Terminal Ngargoyoso menuju ke tempat ini, itu bisa masuk ke sini. Kemudian toilet juga ada, musola ada, kemudian ada juga para layang kalau memang mau reservasi di sini juga ada. Kemudian flying fox, kemudian fasilitas outbound juga tersedia di sini. Giant swing juga ada, kemudian jeep dan ATV tour juga ada. Kemudian yang mungkin instagramable ya seluruh agrowisata di kebun teh Kemuning ini. Nah teman-teman yang mungkin takut ketinggian bisa memakai trik saya. Nah ini kalau udah sampai di atas rumput sintetis itu cenderung rasa takutnya hilang. Kemudian kalau berjalan ya melalui pinggir-pinggir yang ada garis warna hitam itu, kemudian kaki kanan bisa sesekali menapak di garis warna hitam itu adalah besi tumpuan dari kaca. Kemudian tangan kita selalu berpegangan dengan pagar yang ada di samping kiri maupun samping kanan. Nah itu rasa takutnya akan hilang. Tapi kalau teman-teman berada di tengah kaca itu, yang kotak itu kemudian berada di tengah, ya rasa takutnya nggak hilang-hilang gitu. Nah seperti itu teman-teman, karena pada dasarnya kaca yang dipakai untuk jembatan ini speknya udah spek aman, yaitu ketebalannya 3 cm, jadi cukup aman. Nah ini teman-teman bisa dilihat, ini ada fotografer profesional. Kita bisa memakai jasa fotografer ini untuk menghasilkan jepretan yang lebih bagus, karena menggunakan kamera yang speknya spek fotografer, tidak hanya memakai HP. Kemudian gayanya juga diarahkan oleh sang fotografer ini, sehingga nanti hasil jepretannya tentunya lebih bagus. Nah ini teman-teman, kebun teh yang ada di bawah saya shoot dari atas. Nah ini hati-hati kalau nge-shoot HP-nya jangan sampai jatuh ke bawah, nanti bisa repot, itu harus dipegang kenceng-kenceng. Kalaupun pakai gimbal atau pakai alat yang lain juga harus, HP harus kenceng, tidak boleh jatuh ke bawah. Oke, kita lanjutkan berjalan karena kita belum sampai ujung. Semakin ke ujung semakin tinggi, dan semakin ke ujung rasa trauma itu juga berangsur-angsur hilang. Namun bukan berarti 100% rasa takut itu hilang. Nah ini ada peringatan teman-teman, kita tidak boleh naik ke pagar, dan juga aktivitas yang membahayakan itu tidak diperbolehkan di jembatan kaca ini. Nah kita udah mau sampai ujung. Nah ini ada rumput sintetis, kita biasanya ke sini untuk menahan rasa takut, kemudian baru kita lanjutkan dengan ya menyusuri garis ini, tetap menyusuri garis ini. Tapi kalau teman-teman nggak takut ya udah langsung aja jalan gitu kan, tiap orang juga berbeda-beda. Ada yang
traumanya itu terus menerus, ada yang berangsur-angsur hilang, ada yang nggak memiliki trauma sama sekali. Jadi tiap orang berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Kira-kira takut nggak dengan ketinggian? Nah, ini di tengah perjalanan juga ada spot-spot untuk kita bisa selfie di situ. Dan oke, kita lanjutkan jalannya untuk bisa sampai ke ujung. Jadi teman-teman kalau udah kesini harus sampai ke ujung ya, jangan sampai hanya di tengah, karena nanti sensasinya itu kalau udah sampai di ujung itu akan luar biasa, karena sangat tinggi kita bisa melihat perkebunan teh kemuning ini yang tentunya sangat instagramable, dan juga kelihatan perkampungan yang ada di bawah sana di Kecamatan Ngargoyoso dan sekitarnya itu bisa kelihatan dari jembatan kaca ini. Oke, kita terus berjalan. Semakin kelihatan tinggi dari bawah, terlihat dengan jelas tanaman teh dengan garis-garis yang tersusun rapi. Jadi kalau misalkan kita ngesut dengan background kebun teh ini memang terlihat rapi dengan garis-garis, dengan hijau ke tanaman teh yang cukup indah sekali. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman, itu semakin tinggi kelihatannya karena memang nanti di ujung itu kan itu paling tinggi, itu 60 meter teman-teman tingginya, sedangkan panjangnya itu adalah 65 meter. Nah, tapi ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang gitu. Harusnya lebih dari ini nanti kalau ingin memecahkan rekor. Siapa tahu nanti ada di tempat lain yang panjangnya lebih dari ini kan. Tapi ini udah cukup panjang teman-teman, udah cukup ikonik dan bisa difoto dari jauh, itu kelihatan bagus. Nah, ini udah sampai di ujung teman-teman, kelihatan sangat indah sekali hamparan perkebunan teh yang sangat luas dengan gunduan-gunduan seperti gunduan-gunduan hijau gitu teman-teman. Nah, karena memang ini ketinggiannya adalah 1540 mdpl, jadi udah cukup tinggi, udah seperti gunung gitu. Oke teman-teman, karena kita udah sampai ujung, kita akan balik menuju ke tadi tempat pembelian tiket tadi. Kita udah selesai di sini, udah seru-seruan di sini. Sekali lagi mohon maaf karena audio asli tidak terekam, padahal itu kalau bisa dengan audio asli tentunya menambah seru dari konten yang saya buat ini teman-teman. Nah, tentunya dengan adanya objek wisata ini haruslah memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, dan terbukti di Kemuning Sky Hill ini banyak orang yang bisa berjualan di sini, mengais rezeki di sini. Kemudian banyak juga karyawannya, dan itu merupakan perputaran ekonomi baru yang diciptakan oleh pengelola, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Karanganyar. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak dari awal sampai akhir keseruan di Jembatan Kaca. Semoga teman-teman sehat selalu dan juga sukses selalu. Sampai jumpa di part berikutnya, tetap di Kemuning Sky Hill. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.